Yi Chen, kembali. Lei Gongming berteriak keras, ingin membantu, tetapi tidak dapat mengurus hal-hal lain, dan menghalangi perbatasannya. Ekspresinya penuh dengan kecemburuan dan gangguan. Jika dia bisa, dia juga ingin berurusan dengan Qin Yi Chen daripada bermain dengan Lei Gongming. Tetapi dia didahului oleh Zimei. Hadiah setinggi langit anak itu. Aku khawatir itu akan jatuh ke tangan Zimei. Salah mengatakan tidak iri. Tetapi di medan perang, dia tidak bisa memilih lawan sesuai keinginannya. Dan Luli dan yang lainnya juga sulit untuk mundur. Dan bahkan melihat-lihat medan perang. Dan sekarang tidak ada yang bisa mendukung Qin Yi Chen sama sekali. Seperti 1000 Hao dan yang lainnya, mereka bertarung dengan rival mereka sendiri. Pada saat ini, Zimei tersenyum dan mengerang. Kepalamu adalah milikku. Pesonanya adalah tersenyum, tetapi seperti menceritakan hal yang benar. Dan tidak ada dari mereka yang berani mempertanyakan. Karena di mata semua orang, Zimei memiliki kekuatan ini. Tuan Zimei menembaknya sendiri. Kali ini Qin Yi Chen sudah mati. Tampaknya hadiah dari pencuri ini akan direbut oleh Tuan Zimei. Ini adalah penghargaan atas kehebatan dunia. Tapi hanya keberadaan Lord Zimei yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi pencuri peringkat pertama. Pada saat ini, bahkan dunia mencibir. Matanya seperti ular berbisa. Bagaimana dengan Qin Yi Chen dan bakat bawaan? Bisakah saya bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Istana Hades darah saya? Jie Ming tidak mempercayainya. Bahkan jika dia adalah 3 lapisan surgawi. Bahkan di era tanpa pertempuran. Itu sama sekali bukan lawan dari Zimei. Pesona ungu. Bunuh anak itu. Dan hadiahnya adalah milikmu. Pesona ungu mendengar ini. Mata indah dari kilatan ungu hitam. Selama kepala Qin Yi Chen diambil. Itu pasti pencapaian yang luar biasa. Dan bahkan hadiah sebagai imbalan atas sumber daya yang dia butuhkan dapat membantunya menembus 6 surga. Lapisan. Ketika saatnya tiba, dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di bawah beberapa kaisar perang. Namun, Zimei tidak pernah berpikir bahwa ketika dia baru saja berbicara, segel naga sejati dalam ingatan Qin Yi Chen dan Tian bahkan lebih gelisah. Seolah-olah kemarahan telah muncul. Dan esensi darah mendidih untuknya. Membuatnya agak sulit untuk ditekan. Segel naga sejati itu mengandung hegemoni pini langit dan bumi, yang secara alami akan memengaruhi Qin Yi Chen. Tapi Qin Yi Chen tahu bahwa tidak ada apapun tentang naga sejati yang akan diketahui orang luar. Kamu harus membawanya ke tempat lain. Qin Yi Chen diam-diam mengambil keputusan. Dia yakin bahwa segel naga sejati tidak akan mengadu domba dirinya sendiri. Dan bahkan tanpa segel naga sejati, dengan metodenya saat ini, dia masih bisa melarikan diri dari mantra ungu. Tetapi hanya dengan harga tertentu. Kemudian, siluet Qin Yi Chen berkedip dan terbang langsung ke tepi medan perang. Di hadapan mantra ungu, dia tidak tinggal sedikit pun. Mengguncang cahaya magisnya terus-menerus. Dan siluetnya gesit, seperti pedang tajam yang berjalan di medan perang. Pesona ungu terlihat di mata, tetapi tidak dibesar-besarkan. Tetapi ada sentuhan kegembiraan di mata yang indah. Ingin melarikan diri dari telapak dewa melalui tubuh Anda? Hehe, kemanapun kamu melarikan diri, dewa akan membunuh. Paruh kedua kalimat, dingin menembus sumsum tulang. Zimei juga memiliki kekuatan ini. Jika Lei Gongming dan pembangkit tenaga listrik lainnya sulit untuk ditarik, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan dalam perang ini. Di bawah panji pertempuran, Zhan Jinrong sangat ingin melihat bahwa dia dapat mengatakan kepadanya secara masuk akal bahwa bahkan jika sekarang surga abadi, di depan pembangkit tenaga listrik seperti Zimei, itu tidak akan membantu tetapi itu akan menjadi beban. Pelarian Qin Yi Chen menyebabkan keributan di medan perang, tetapi dia juga mengetahui kekuatan Zimei dan memiliki rencananya sendiri. Jadi dia menghindari tentara. Melihat Qin Yi Chen, yang secara bertahap bergegas ke tepi medan perang, dan hendak keluar dari pandangan, Jie Yu berkata beberapa dengan cemas berkata, Tuan Kaisar, apakah akan ada penyergapan ke arah pelarian? Namun, Jie Ming tidak berpikir begitu. Meskipun dia dihitung berkali-kali oleh Qin Yi Chen dengan berbagai cara, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Zimei. Yakinlah, tidak akan pernah ada pertempuran di sini. Tidak ada keraguan tentang ini. Karena 3 alam perang, dan ayah kekaisarannya, leluhur tua, dan Mintu akan memeriksa dan menyeimbangkan, dan tidak akan mudah campur tangan. Dan tidak ada pertempuran. Bagaimana penyergapan lain bisa mengancam mantra ungu? Bukan hanya Jie Ming. Saat ini, Qin Yi Chen tahu bahwa dia tidak sebaik Zimei, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik cemas, mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cemas. Hanya Lei Gongming dan yang lainnya yang bekerja keras untuk bertarung. Dan hanya berharap Qin Yi Chen dapat mendukung mereka ketika mereka dapat didukung. Tetapi saya harus mengatakan bahwa setelah Zimei mengejar Qin Yi Chen, tekanan pada Lei Gongming dan yang lainnya jauh lebih sedikit. Hanya untuk mengatakan saat ini, Qin Yi Chen telah memainkan peran dalam mengandung kekuatan pertempuran puncak. Kecepatan 2 orang sangat cepat. Pada saat yang sama Zimei mengejar dan membunuh, dia juga takut dia akan disergap, tetapi keraguan ini hilang hanya sesaat. Menurutnya,
Tidak ada yang bisa menyelamatkan bocah ini kecuali Qin Yichen melarikan diri ke arah pembangkit tenaga listrik yang menunggunya. Adapun kemungkinan bersembunyi di kegelapan tanpa pertempuran, sama sekali tidak mungkin. Jika Zhan Wuyuan ikut campur dalam pertempuran ini, Kaisar pasti akan memohon untuk kembali dari tempat lain. Ini jelas bagi kedua belah pihak, jadi mereka saling memeriksa dan menyeimbangkan. Selain itu, jika tidak ada pertempuran, jika tidak ada pengejaran, apa bedanya? Dari sudut pandang Zimei, ini jelas Qin Yichen ingin menipu dirinya sendiri. Jika Anda benar-benar ragu dan berhenti berburu, Anda akan jatuh ke dalam perangkap yang terakhir. Selain itu, hadiah setinggi langit Qin Yichen sudah cukup untuk membuat hidup Zimei apalagi sedikit risiko. Sebentar lagi, mereka berdua mencapai tepi medan perang. Tempat itu sepi, dan hanya sesekali terdengar teriakan dan pembunuhan dari kejauhan. Dan Zimei tidak terburu-buru, mengejar di belakang Qin Yichen, seperti kucing bermain dengan tikus, melarikan diri. Dewa ingin melihat berapa lama kekuatan abadi Anda dapat bertahan. Zimei yakin bahwa Lei Gongming dan yang lainnya tidak dapat mundur dalam waktu singkat. Dan belum tentu bahkan jika mereka kalah dan menang dengan Jie Feng. Jika salah satu dari mereka berani menyelamatkan Qin Yichen, maka kekuatan pertempuran puncak lainnya akan berhasil menurunkan kesadaran. Dan bahkan jika dia tidak bisa membunuh yang pertama, dia bisa mundur. Dia ingin melihat bagaimana geng-geng ini akan memilih. Namun, pada saat ini, saya melihat siluet Qin Yichen tertegun, menoleh ke belakang, menatap Zimei dengan dingin. Pergantian tiba-tiba ini membuat bayangan indah Zimei berhenti tiba-tiba, dan dia tidak lupa untuk melihat sekeliling dengan waspada. Ketika dia yakin bahwa sekelilingnya sepi, dan tidak ada orang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat senyum menawan itu. Apa? Jangan kabur. Tapi tidak menyangka, Qin Yichen tidak panik dalam keputusasaan. Sebaliknya dia tersenyum dengan ekspresi tenang. Bukannya kamu tidak bisa melarikan diri, tapi di sini, cukup untuk menjadi tempat pemakamanmu. Hanya denganmu. Untuk beberapa alasan, Zimei merasa bahwa napas pemuda itu aneh. Tetapi dia hanya berpikir bahwa itu tidak memberinya harta apapun. Namun Zimei yakin bahwa meski ada harta karun, sulit untuk mengancam nyawanya. Kalau tidak, mengapa menyembunyikannya sampai sekarang? Tidak bisa menggunakannya lebih awal? Qin Yichen, bagaimanapun, jarang mengambil gambar dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, tangannya melingkari dadanya. Langkah ini membuat Zimei gugup. Apakah kamu tidak takut ada penyergapan di sini? Setelah menanggapi gertakan pihak lain, senyum Zimei tiba-tiba dibesar-besarkan. Jika orang yang bisa menyelamatkanmu muncul di sini, sukuku berjanji akan membuatmu membayar harga yang lebih tinggi.